Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah kurikulum anak usia dini, Bapak Dr. Andes Budi Raharjo S dan Ibu Ayu Perlengkapan Guru SPD MPD. Yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian, perkenalkan saya Sukaramina Fitri sebagai moderator akan memimpin acara diskusi kita pada siang hari ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita yaitu penyampaian materi dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Sukaramina Fitri, Putri Danuari, Firda Ananda Putri, Dea Kamia Saba, Rofida Fitriani, Firna Asika Sari, dan Lydia Nurhoyria yang akan membahas materi tentang kurikulum merdeka. Susunan presentasi pada diskusi kita pada hari ini adalah pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga penutup. Memasuki susunan yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mulai perkuliahan pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah penyampaian materi dari kelompok kami dengan anggota kelompok saya yaitu Putri Danuari. Saya persilakan. Konsep kurikulum yaitu pengertian kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kuru yang artinya berlari dan kure yang berarti tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai finish. Menurut Crow and Crow, sebagaimana yang dikutip oleh Omar Hamali, kurikulum adalah rancangan pembelajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah. Dalam bukunya yang lain, Hamali menjelaskan lebih luas bahwa kurikulum di sini memuat isi dan materi pembelajaran. Jadi kurikulum ialah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan mata ajaran. Dipandang sebagai pengalaman orang tua atau orang-orang pandai masa lampau yang telah disusun sistematis dan logis. Dalam makna yang lebih luas, kurikulum adalah kumpulan seperangkat nilai yang dirancang untuk ditransformasikan kepada subjek didik, baik nilai-nilai dalam bentuk kognitif, efektif maupun psikomotor. Dengan memperoleh perangkat nilai tersebut, pola pikir dan perilaku subjek didik akan terbentuk sesuai dengan arah dan tujuan yang sudah diformulasikan sebelumnya, yaitu kurikulum. Dengan demikian, pengertian kurikulum dalam pandangan modern merupakan program pendidikan yang disediakan oleh sekolah, tidak terbatas pada bidang studi dan kegiatan belajar saja, akan tetapi meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu kehidupannya yang pelaksanaannya bukan saja di sekolah, akan tetapi juga di luar sekolah. Selanjutnya yaitu dasar pengembangan kurikulum. Dasar adalah landasan untuk berdirinya sesuatu. Fungsi dasar ialah memberikan arah kepada tujuan yang akan dicapai dan sekaligus sebagai landasan untuk berdirinya sesuatu. Setiap negara mempunyai dasar pendidikannya sendiri yang merupakan cerminan falsafah hidup suatu bangsa. Berpijak pada dasar itulah pendidikan suatu bangsa disusun. Dan oleh karena itu, maka sistem pendidikan setiap bangsa berbeda karena mereka mempunyai falsafah hidup yang berbeda. Pengembangan kurikulum tidak hanya merupakan abstraksi, akan tetapi mempersiapkan berbagai contoh dan alternatif untuk tindakan yang merupakan inspirasi dari beberapa ide dan penyesuaian lain yang dianggap penting. Menurut Audrey Nicholas dan Howard Nicholas, sebagaimana dipahami oleh Omar
Hamalik bahwa pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai sampai di mana perubahan dimaksud telah terjadi pada diri siswa. Selanjutnya saya berikan kepada Jenderal. Selanjutnya, menurut Hadik, sebagaimana dikutip oleh Hamalik, bahwa sumber kurikulum itu ada 3, yaitu pertama, pengetahuan sebagai sumber yang akan disampaikan kepada anak yang disajikan dari berbagai bidang studi. Kedua, masyarakat sebagai sumber kurikulum di mana sekolah merupakan agen masyarakat dalam meneruskan warisan-warisan budaya serta memecahkan masalah-masalah dalam masyarakat. Dan ketiga, individu yang dididik sebagai sumber kurikulum di mana kurikulum disusun dengan maksud untuk membantu perkembangan anak seoptimal mungkin. Sumber kurikulum yang dikemukakan oleh Hadik di atas tidak jauh berbeda dengan Ronald Dahl yang mengemukakan bahwa dasar kurikulum serupa dan hanya menambahkan dasar filsafat dan sejarah. Menurut Dahl, ada 4 dasar kurikulum, yakni dasar filsafat dan sejarah, psikologi, dasar sosial budaya, dan dasar ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang direncanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabinet Indonesia Maju. Esensi kemerdekaan berpikir menurut Nadiem harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengerjakan para siswa-siswi. Nadiem menyebut dalam kompetensi guru di level apapun tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, mereka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek untuk menguatkan pencapaian problem pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang diterapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Rofida. Selanjutnya sistem operasional yang pertama, pembelajaran intrakurikuler mengacu pada capaian pembelajaran yang terdiri dari 3 elemen, yaitu nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dasar-dasar literasi, sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika. Dan demikian maka acuan pembelajaran asesmen harus mengacu pada capaian 3 capaian tersebut. Selanjutnya pada kurikulum Merdeka ini STTPA merupakan acuan penyelenggaraan layanan PAUD sehingga capaian pembelajaran sudah mencerminkan STPPA. Kemudian dapat diciptakan bermakna bagi anak sebagai perwujudan merdeka belajar, merdeka bermain, sehingga kegiatan yang dipilih juga harus memberikan pengalaman yang menyenangkan. Yang kedua ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, merupakan kegiatan khusus di luar kegiatan intrakurikuler yang ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sendiri artinya adalah perwujudan pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya ciri-ciri profil pelajar Pancasila sebagai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020
2020 sampai 2024 memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama kebinekaan global, bergotong royong, ketiga kreatif, keempat bernalar kritis, kelima mandiri, dan keenam beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Widya Nurhayriya. Sistem penilaian atau evaluasi kurikulum merdeka. Standar penilaian ini menurut Peraturan Menteri atau Permendikbud Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian secara satu berkeadilan. Penilaian yang tidak biasa oleh latar belakang identitas atau kebutuhan khusus peserta didik. 2. Objektif. Penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Edukatif. Penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Dan selanjutnya, dalam pelaksanaannya, prosedur penilaian hasil belajar peserta didik disesuaikan dengan karakteristik jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan yang meliputi 1. Perumusan tujuan penilaian dengan memperhatikan keselarasan dengan tujuan pembelajaran yang menunjuk pada kurikulum yang digunakan satuan pendidikan yang dimuat dalam perencanaan pembelajaran. 2. Pemilihan dana atau pengembangan instrumen penilaian dilaksanakan oleh pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kebutuhan peserta didik dan berdasarkan rencana penilaian yang termuat dalam perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, ada pelaksanaan penilaian dapat dilakukan sebelum, pada saat, dan atau setelah pembelajaran. Yang keempat, ada pengolahan hasil penilaian dilakukan dengan menganalisis secara kuantitatif dan atau kualitatif terhadap data hasil pelaksanaan penilaian yang berupa angka dan atau deskripsi. Yang kelima, ada pelaporan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar berupa laporan hasil belajar yang disusun berdasarkan pengolahan hasil penilaian dan paling sedikit memuat informasi mengenal pencapaian hasil belajar peserta didik. Laporan hasil belajar untuk pendidikan anak usia dini juga memuat informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak. Laporan hasil belajar tersebut tertuang dalam rapor atau bentuk laporan hasil penilaian lainnya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dia Penyesalan. Baik, selanjutnya bentuk penilaian. 1. Penilaian normatif. A. Dilaksanakan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai peserta didik yang mengalami hambatan atau kesulitan belajar dan perkembangan belajar peserta didik. Yang kedua, penilaian sumatif. Dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dan satuan pendidikan. Penilaian pencapaian hasil belajar dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan. Kekurangan yang pertama, kurikulum Merdeka Belajar dinilai kurang matang dalam persiapannya mengingat kurikulum Merdeka Belajar ini masih sangat baru diterapkan di dunia pendidikan. Kurikulum ini masih perlu dilakukan pengkajian dan evaluasi yang lebih mendalam agar efektif dan tepat dalam penerapannya. 2. Sistem pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik pada bagian prosedur pelaksanaan pendidikan dan pengajaran pada kurikulum Merdeka Belajar belum membahas tentang
Merdeka Belajar belum menuju kepada sistem pendidikan dan pengajaran yang terencana dengan baik. Yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia dan sistem yang belum terstruktur. Karena kurikulum Merdeka Belajar ini masih baru, pastinya harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu dan memerlukan persiapan yang matang agar mempunyai sistem yang terstruktur dan sistematis. Selain itu juga perlu mempersiapkan sumber daya manusia, guru atau pengajar sebagai pelaksana kurikulum tersebut. Kelebihan: 1. Kurikulum Merdeka Belajar dinilai lebih simpel dan intens. Kurikulum ini lebih memfokuskan pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi siswa. Pada proses pembelajaran diubah menjadi lebih menyenangkan, mendalam, dan sederhana. 2. Kurikulum Merdeka Belajar dinilai lebih bebas dan leluasa. Yang dimaksud bebas dan leluasa adalah siswa atau peserta didik bebas memilih pelajaran yang mereka ambil sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Selain itu, sekolah juga memiliki wewenang menerapkan dan mengelola kurikulum pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat siswa, serta guru dapat mengajar sesuai perkembangan siswa dalam menerima materi pelajaran. 3. Kurikulum Merdeka Belajar dinilai lebih relevan dan interaktif. Kurikulum ini menerapkan proses pembelajaran melalui kegiatan proyek, di mana ada harapan dengan proses pembelajaran tersebut dapat memberikan kesempatan lebih leluasa pada siswa agar aktif dalam mengeksplorasi dan mendukung perkembangan karakter dan kompetensi siswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bunda Ananda. Hasil observasi TK Negeri 2 Samarinda. Kami telah melakukan observasi di Taman Kanak-kanak Negeri 2 Samarinda. Taman Kanak-kanak Negeri 2 Samarinda merupakan TK yang tersendiri dari tahun 1969. Taman kanak-kanak ini telah menggunakan kurikulum Merdeka baru-baru ini dengan dibantu oleh guru penggerak yang memberikan arahan dalam penyesuaian kurikulum Merdeka. Penggunaan kurikulum Merdeka ini baru dilaksanakan awal semester tahun ini. Oleh sebab itu, terdapat penyesuaian pembelajaran pada TK Negeri 2 yang awalnya kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka. Salah satu guru di TK tersebut, yaitu Ibu Hairiyah, mengungkapkan bahwa penggunaan kurikulum Merdeka sangat berbeda dengan kurikulum 2013. Di kurikulum Merdeka, anak diberikan kebebasan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga menurut beliau sangat disayangkan apabila anak tidak menerima stimulus yang lengkap untuk perkembangannya. Namun, beliau menegaskan kembali bahwa mungkin kekurangan kurikulum Merdeka yang dirasakan beliau ini disebabkan karena baru penyesuaian. Adapun proses pembelajaran dilakukan dengan metode bercerita. Ibu Hairiyah menjelaskan dalam RPPH yang ia buat pada tanggal 8 sampai 11 Agustus, beliau menggunakan buku cerita berjudul Ketika Ikan Haus. Untuk tema pembelajaran hari tersebut, adapun susunan RPPH-nya hampir sama dengan RPPH kurikulum 2013, namun tidak memasukkan KD atau KI. Ibu Hairiyah menegaskan bahwa dalam proses pembelajaran anak tetap diberikan tugas. Tugas ini diberikan sebelum kegiatan berakhir. Hal ini dilakukan agar anak tetap mencapai perkembangannya dengan baik. Selain itu, dari tugas tersebut guru dapat mencatat untuk korban kegiatan akhir anak. Oleh sebab itu, Ibu Hairiyah berkata bahwa penggunaan kurikulum Merdeka ini masih bersifat kurang dalam pembelajaran anak usia dini. Sangat disayangkan apabila anak diberikan kebebasan, memang benar guru diberi kemudahan, namun sangat disayangkan apabila anak tidak menerima stimulus dengan baik, ungkap Ibu Hairiyah dalam wawancara. Ibu Hairiyah juga menjelaskan bahwa sebelum penggunaan kurikulum Merdeka, TK Negeri 2 menggunakan K13 dengan model pembelajaran sentra, sehingga menurut beliau sangat berbeda hasil dari penggunaan K13 dan kurikulum Merdeka. Selanjutnya, sistem penilaian TK Negeri 2 Samarinda. Sistem penilaian pada Taman Kanak-kanak Negeri 2 Samarinda ini masih sama dengan penilaian yang dilakukan pada kurikulum 2013. Hanya saja tidak terdapat KD dan KI karena Taman Kanak-kanak Negeri 2
2 Samarinda ini masih mencoba atau baru saja menggunakan kurikulum merdeka pada tahun ajaran yang baru. Walaupun sistem penilaiannya masih sama dengan kurikulum 2013, tapi guru di sini sudah membebaskan para murid berkreativitas. Guru hanya mengarahkan atau memerintahkan murid untuk mengerjakan tugas mereka. Guru hanya menyediakan fasilitasnya selengkap mungkin untuk digunakan para murid saat mengerjakan tugas. Menurut salah satu guru yang mengajar di Taman Kanak-kanak Negeri 2 Samarinda, yaitu Ibu Hairiah, beliau menyampaikan bahwa pada kurikulum merdeka ini sangat disayangkan jika anak-anak tidak menerima stimulus yang baik untuk perkembangan mereka, karena pada kurikulum merdeka ini sesuai namanya anak-anak dituntut untuk semerdeka mungkin. Anak tidak memiliki tugas pengajaran, jadi para guru pada Taman Kanak-kanak Negeri 2 Samarinda memberikan lembar kerja kepada anak agar memberikan penilaian kepada anak. Anak diberikan lembar kerja dengan cara berkelompok. Seperti pada kelas yang kami observasi ini, guru di dalam kelas membagi menjadi 2 kelompok. Di dalam kelas terdapat 30 orang murid yang per kelompoknya dibagi menjadi 15 orang setiap kelompoknya. Satu kelompok di dalam kelas dan kelompok lainnya berada di luar kelas. Anak bebas melakukan apa saja yang mereka mau, karena di dalam kurikulum merdeka anak dituntut untuk semerdeka mungkin, tapi masih terarah. Karena Taman Kanak-kanak Negeri 2 Samarinda ini baru menggunakan kurikulum merdeka, masih banyak guru atau pendidik yang tidak paham atau kurang mengerti penerapan kurikulum merdeka ini. Dan guru di sini belum diberitahu cara penilaian oleh guru penggeraknya per minggunya. Jadi selama menggunakan kurikulum merdeka, guru di Taman Kanak-kanak Negeri 2 Samarinda hanya menggunakan penilaian harian saja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Asifah. Baik, selanjutnya kesimpulan. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum pilihan atau opsi yang dapat diterapkan satuan pendidikan mulai tahun ajaran 2022 sampai 2023. Kurikulum merdeka melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya yang jelas. Jika melihat dari kebijakan yang akan diambil para pemangku kebijakan, nantinya sebelum kurikulum nasional dievaluasi tahun 2024, satuan pendidikan diberikan beberapa pilihan. TK Negeri 2 Samarinda baru saja menggunakan kurikulum merdeka ini pada tahun ajaran yang baru. Walaupun sistem penilaiannya masih sama dengan kurikulum 2012, tetapi guru di sini sudah membebaskan para murid beraktivitas. Guru hanya mengarahkan atau memerintahkan murid untuk mengerjakan tugas mereka. Guru hanya menyediakan fasilitas selengkap mungkin untuk digunakan para murid saat mengerjakan tugas. Baik, sesi selanjutnya adalah penutup. Mari kita tutup presentasi hari ini dengan mendoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.